Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Putri Muslimah. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu teman kita yang kita jadikan sebagai narasumber yang akan membahas isu-isu yang akan kita tanyakan nih kepada Widya. Boleh perkenalkan sekilas tentang diri Anda? Kan teman-teman, nama saya Widya Anggraini. Saya biasa disapa atau disebut itu sebagai Tia. Widya sekarang kesibuk apa ini? Kalau kesibukan sendiri, yang pertama itu ya pasti kuliah. Yang kedua itu saat ini saya tuh sibuknya lagi cari-cari judul nih. Ini kan masih semester 6 nih, jadi lagi sibuk-sibuk cari judul. Sudah menyicil gitu ya? Iya. Selain mencari judul gitu, atau ada kesibukan yang lain, atau kegiatan di kampus, atau mengikuti ormawa atau apa gitu? Mungkin ada, tapi di luar kampus. Ada eksternal organisasi, ya? Eksternal, ada organisasi luar. Saya ikuti itu. Widya sendiri asalnya dari mana nih? Saya asalnya dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Oh, jadi di sini kamu pesantren, ngekos, atau tinggal di Mahat, asrama kampus, atau gimana? Enggak, saat ini saya sedang ngekos di Komplek Mutiara di LOW. Boleh nggak sih ceritain gimana reaksi kamu gitu saat pertama kali sampai di sini melihat budaya di sini kan beda gitu dengan budaya yang di sana gitu? Iya, pasti ada lah. Pertama itu di makanan, itu paling jenis itu di makanan. Terus bahasa sama kalau acara ibadah gitu di sini tuh lebih lama acara ibadahnya dibandingkan di tempat asal saya. Kalau mengenai makanan tuh gimana tuh seorang Widya membiasakan dirinya gitu kan, kayak sekarang kan kita sudah memasuki tahun ketiga berarti kan? Iya. Gimana cara Widya sendiri untuk membiasakan dengan makanan-makanan yang dimasak sama orang sini gitu kan, beda rasanya? Iya. Pertama sih agak terkejut ya kan, tapi karena nggak ada lagi atau kayak ya udahlah mau nggak mau ya udah makan senang-senang kan terbiasa. Tidak mencari alternatif dengan masak Indomie atau menggoreng telur di kos gitu? Kalau itu pernah, cuman karena terlalu sering kali kan bosan, jadi mau nggak mau ya harus rasa masakan di sini. Biasanya selain kayak kan anak kos tuh mencari gampangnya catering atau masak sendiri. Dan menurut kamu sendiri tuh gimana nih? Lebih hemat dengan kita catering atau kita masak sendiri? Kalau saat ini sih, kalau pengalaman saya ya, saya catering, dan catering itu sama orang Aceh, masakan Aceh. Jadi sekarang sudah terbiasa? Iya, gitu? udah terbiasa. Kalau dengan pertemanan di kelas, di lingkungan kampus tuh gimana? Nggak gimana-gimana, baik semuanya. Nyambung gitu? Welcome lah ya. Iya. Saya mau tanya nih, gimana pendapat Widya mengenai statement yang mengatakan bahwa kita ini mahasiswa atau kita ini anak-anak yang kuliah gitu kan? Kita ini gimana ya bahasanya? Kita ini menganggur selama 4 tahun duduk di bangku perkuliahan tuh kita menganggur dengan gaya yang fantastis. Gimana tanggapan Widya sendiri gitu? Kok ada statement yang mengatakan bahwa kita itu menganggur gitu selama 4 tahun gitu? Gimana ya, mungkin konsepnya gini, kita nggak akan tahu sebelum kita yang di tempat itu, maksudnya kita nggak akan merasakan sebelum kita ada di suasana itu, di situasi itu. Jadi kayak orang tuh kan nggak tahu situasi kita, jadi mereka tuh kayak ngomong cuma berdasarkan kabar, berdasarkan yang dikeluh-keluhkan gitu kan. Nah, jadi kayak ternyata kayak gini ya, orang tuh lihatnya dari sisi negatif, makanya sampai menimbulkan stigma seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara itu kan kuliah ini kan nggak harus mendapat, maksudnya tujuannya itu kan nggak harus mencari kerja. Jadi kan lebih ke pola pikir. Kan kalau misalkan kita memang mau kerja ya udah kerja aja, nggak usah kuliah gitu. Kalau misalkan memang tujuannya cari kerja gitu. Berarti menurut Widya sendiri tadi kan membahas soal pola pikir. Iya, berarti sama dengan kayak kita ini kuliah itu bisa mengubah mindset kita. Pola pikir kita tuh bisa berubah dengan kita kuliah gitu. Apakah Widya sendiri sudah merasakan hal itu? Dulu waktu Widya SMA mindsetnya seperti ini gitu. Dan sekarang waktu kuliah mindsetnya sudah seperti ini, lebih terbuka atau bagaimana gitu? Jelas beda ya, karena pun saya dulu waktu SMA ini sedikit cerita lah ya. Waktu SMA-nya tuh saya tuh anaknya tuh kayak pemalu gitu. Maksudnya kalau interaksi itu
kayak takut sama orang, bukan takut karena dia serem, enggak. Emang karena saya tuh kayak tipikal anaknya yang memang pendiam gitu. Kalau nggak digubris Kalau nggak diajak ngomong dulu, kita tidak ngomong iya gitu nggak ya. ini gitu kan. Terus waktu di kuliah ini kayak dapat kawan yang memang orang itu ayo ini ngajak-ngajak gitu. Jadi kita kan terbawa-bawa. Dan itu kan di tempat ini tuh kita bukan punya kancing satu gitu, kayaknya banyak gitu, dari sini gitu. Jadi kayak tahulah. Jadi pola pikir kita tuh kayak kepribadian kita tuh lebih Terbuka gitu ya. berkembang gitu, kayak oh aku harus kayak gini di sini gitu, lebih teratur, dia lebih kayak dibilangkan inilah terurus lah gitu kan, maksudnya iya terarah gitu, karena pengaruh lingkungan atau teman-teman kita tadi kan. Kalau di SMA ini kan kayak mungkin masih pemikiran masih anak-anak gitu kan, maksudnya nggak terlalu dewasa, jadi kayak ya udah gitu. Tapi di kuliah ini kan kayak kita tuh harus aku harus kawan nih, karena kalau nggak ada dia nih aku nggak bisa mikir, maksudnya tidak berbagi itu, opininya nggak berkembang gitu. Jadi kan kalau misalkan di kuliah ini kan banyak gitu, bahkan ada juga di aku kan ikut organisasi luar gitu kan, jadi aku belajar dari organisasi ini juga gitu, kayak gimana menghadapi pertemanan gitu. Berarti Widya sendiri ini beranggapan bahwa kalau kita kuliah, kita tuh bisa memperluas relasi kita, Iya. ya gitu ya. Jadi dengan kita kuliah ini kita nggak kenal, misalnya yang awal kita nggak kenal sama dia, kita jadi kenal. Apalagi dengan Widya yang bisa terbilang kan ini kita menjadi anak rantau gitu Iya. ya kan. Jadi Widya itu kalau kita tamat SMA mungkin kita terus kerja gitu kan. Jadi yang kita kenal ya mungkin hanya itu aja. Tapi dengan kita kuliah, kita bisa jadi kenal seperti contohnya kayak anak Aceh Barat, Iya. Aceh Timur. Jadi Iya. lebar lah relasinya. Iya, jadi teman-teman dari statement yang kami angkat, isu yang kami angkat ini kan ada yang mengatakan bahwa kuliah itu menganggur selama 4 tahun dengan gaya yang fantastis. Namun statement itu tidak berlaku untuk Widya sendiri, karena menurut Widya itu ketika kita sudah kuliah itu nggak segampang yang orang-orang lihat gitu. Karena kan anak kuliah ini yang ditunjukin kadang nongkrong di kafenya, duduk di lautnya, terus jajan di angkringannya, ngopinya, dan orang-orang kan tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu di dalam dunia perkuliahan itu sendiri gitu ya. Jadi Widya juga mengatakan bahwa dengan kita kuliah, kita itu bisa mengubah mindset kita bisa mendapatkan relasi baru ya, relasi kita jadi lebar, jadi luas gitu kan. Terus Widya juga mengatakan bahwa dengan kita menjadi anak kuliahan, terutama mengambil keputusan untuk menjadi anak rantau gitu, itu membiasakan kita untuk terbiasa dengan budaya-budaya yang baru, seperti beribadah ya. Kalau kita tarawih, kalau di rumah kita biasa 11 rakaat, di sini 23 rakaat seperti itu. Iya, baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan untuk teman-teman semua. Saya Putri Muslimah. Saya Widya. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.